Tanjakan Pengantin namanya. Posisinya berada di Kampung Cisandaan, Desa Halimun, Kecamatan Pemulihan, Garut. Tepatnya sekitar 50 km dari pusat kota. Kalau melihat kontur tanah, jalan mendaki ini memang berada di tepi tebing yang sangat miring, hampir 45 derajat. Ditambah lagi dengan panjangnya jalur menanjak yang sekitar 700 meter. Wajar saja setiap kendaraan yang melaluinya akan kewalahan, ekstra hati-hati dan fokus. Sudah tak terhitung banyaknya korban yang menjadi keganasan tanjakan pengantin. Lalu, ini yang menarik. Sebenarnya nama awalnya adalah Tanjakan Cisandaan. Merujuk daerahnya, tiba-tiba berubah menjadi Tanjakan Pengantin karena rata yang menjadi korban kecelakaan adalah calon pengantin atau rombongan keluarga yang mengantar. Semenjak itulah orang menyebutnya dengan nama Tanjakan Pengantin. Aku sih antara percaya nggak percaya, ada itu benar atau enggak gitu kan. Tapi yang aku tahu adalah setiap tempat bagaimanapun ya suka atau nggak suka akan ada yang tinggal di situ. Entah itu manusia atau entah itu makhluk bukan manusia, ya kan? Mungkin percaya nggak percaya sih ya, karena kan yang namanya ajal, rezeki, jodoh kan udah ada yang ngatur. Jadi bisa jadi mungkin ada yang kecelakaan di sana atau mungkin ada yang tidak, itu kan udah tergantung Allah ya. Jadi nggak harus disangkut pautkan juga dengan yang katanya kalau pengantin lewat sana pasti kecelakaan gitu. Jadi nggak bisa juga karena kan udah diatur. Boleh percaya atau tidak, fakta di lapangan menyatakan demikian. Dalam beberapa tahun terakhir ini saja, sudah terjadi sejumlah tragedi maut yang menimpa rombongan calon pengantin. Ada yang terguling, mesin tiba-tiba mati, tabrakan, dan kecelakaan sesama pengguna jalan. Dan bahkan terjerumus masuk jurang. Belakangan kecelakaan itu diperluas menjadi mitos tentang dekatnya calon suami istri dengan musibah. Buktinya, tidak saja di Tanjakan Cisandaan Garut, sejumlah jalanan lain juga meminta korban. Data dari Dinas Perhubungan Daerah dalam 2 tahun terakhir menulis fakta mengejutkan. Dalam kurun waktu yang masih 6 bulan, di tahun 2021 ini terjadi 5 kecelakaan yang melibatkan rombongan hajat pernikahan. Selalu ada korban jiwa di dalamnya. Sementara selama tahun 2020, sedikitnya 4 kecelakaan menewaskan pengantin dan rombongan ketika menuju tempat acara. Tentu tidaklah rasional menghubungkan antara kecelakaan jalan raya dengan calon pengantin. Namun, memang selalu ada saja yang mencoba melihatnya dari sisi goib. Kalau aku pribadi sih nggak percaya ya, karena kan itu memang mitos masyarakat dan secara ilmiah juga aku agak susah gitu mencernanya. Kalau menurut aku malah justru karena terlalu banyak orang yang percaya itu, jadi ya akhirnya jadi kejadian gitu. Dan mungkin beberapa kejadian itu sebenarnya nggak ada kebetulan juga sih, cuman karena dikumpulin akhirnya malah jadi legenda. Padahal ya kalau memang kecelakaan mungkin udah takdir, tapi kalau misalnya tanjakan itu membuat pengantin itu kecelakaan, aku rasa sih enggak lah. Percaya nggak percaya, tapi yang paling penting adalah tetap setiap keluar rumah pasti baca doa dulu, dan apapun yang terjadi pasti udah ketentuan Allah gitu aja sih. Benarkah ada muatan goibnya? Terkhusus tanjakan pengantin di Garut, Jawa Barat. Seorang pakar retrokognisi mencoba menghubungkan antara peristiwa di masa lalu dengan tingginya angka kecelakaan rombongan besanan di jalan legendaris itu. Ini yang di jembatan Tanjakan Penganten itu ya, Tanjakan Penganten. Itu dulu namanya adalah Jembatan Halimun. Ya, karena kemudian ada sebuah peristiwa, sering terjadi peristiwa kecelakaan. Sebetulnya kecelakaannya tidak hanya kecelakaan pengantin saja, gitu ya. Banyak yang kecelakaan lainnya. Hanya kebetulan
memang seringkali tercatat kecelakaan pasangan pasca pesta pengantin atau mungkin iring-iringan mau mempertemukan seorang pengantin, itu seringkali terjadi kecelakaan di situ, sehingga menurut masyarakat setempat memberikan nama julukan gitu ya. Secara yang tidak kasat mata ya memang di situ itu di bawahnya situ itu adalah termasuk kawasan gaib. Ada semacam istana gaib yang mobilisasinya di situ sangat kental dan masyarakatnya memang banyak gitu ya. Artinya ini adalah masyarakat yang tidak terlihat oleh mata. Tidak semata di tanjakan pengantin, sesungguhnya ada ancaman gaib yang mengintai calon suami atau istri saat berpergian menuju pesta. Yang paling mencolok perhatian makhluk tak kasat mata adalah wewangian maupun parfum yang dipakai. Bau itu mengundang mereka untuk mengganggu. Karena memang pengantin itu wangi. Dimanapun namanya pengantin, mau di Nusantara ini, di sana sampai di luar negeri sana, pengantin itu ada aura wangi, ada aura harum kan gitu ya. Bagaimana tidak harum, apalagi di daerah kita ya, artinya di Indonesia ini yang syarat akan kearifan lokal kan gitu ya. Rata-rata pengantin di Indonesia ini selalu sebelum berangkat adalah selain di make up, selain dipaes kalau kata orang Sunda atau orang Jawa. Nah, selain itu juga selalu ada katakanlah semacam ritual-ritual lokal untuk memancarkan auranya sang pengantin. Nah, kan gitu ya. Karena memang ini momen bahagia. Bagi penganut rasionalitas, telah demikian sukar untuk dipercayai. Yang mungkin menjadi penyebab utama kecelakaan adalah kontur jalan yang bergelombang, sempit maupun curam. Faktor kecerobohan manusia dan hal terkait teknis dipandang menjadi penyebab paling logis dan masuk akal. Ya faktor cuaca. Ya sampai saya sebelum 3 bulan pertama menjadi Kapolsek Pamulihan, saya mengajukan tebing tersebut untuk dipapas tebing ke PU Provinsi. Kemudian alhamdulillah sekarang udah selesai, tapi ternyata ada juga yang kecelakaan. Lagi pula, segala sesuatu tentu ada sebabnya. Begitu pula ajaran agama menuntunnya. Tanpa mengabaikan faktor gaib, hal-hal umum adalah penyebab paling mungkin kecelakaan terjadi. Tidak harus di tanjakan pengantin, tidak pula di jalan raya lainnya. Entah sedang sendiri atau bersama rombongan pengantin. Maka sesungguhnya, bila kematian itu sudah datang, tidak ada yang bisa menunda ataupun mempercepatnya. Kita klarifikasi dahulu, kenapa harus turun, ada apa seperti itu. Selaku umat yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali kepada rukun iman, yaitu percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama. Yang kedua, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, dan seterusnya. Dalam hal ini, tanjakan pengantin ini pada saat ini viral sekali, yaitu dijadikan sejenis mitos. Kenapa kita harus percaya kepada mitos-mitos seperti itu kan? Karena kita punya Allah. Kita hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di sana ada sesuatu yang meragukan, biasanya di daerah-daerah tertentu itu ada sejenis makhluk astral misalkan ya, atau jin dan seterusnya. Nah, kita selaku umat Islam kalau memasuki suatu wilayah yang agak ekstrim, yang kira-kira di sana sering terjadi gangguan jin dan seterusnya, kita ada doanya, yaitu adalah Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi, aku berlindung kepada Allah dari segala kejahatan makhluk ciptaannya. Itu sudah ada doanya.